Ya, kita masuki dalam segmen terakhir dalam program Majelis Sore Majelis Kita Semua. Tentunya bicara mengenai pengelolaan keuangan keluarga tidak lepas dari kita semua, tentunya juga berkaitan dengan harta. Baik itu yang berbentuk penghasilan tetap ataupun juga tidak tetap. Karena banyak kriteria, Pak. Kriteria pada saat orang mau cari mantu atau cari calon suami kan setidaknya mereka yang memiliki penghasilan tetap. Padahal kan tanggung jawab seorang laki-laki adalah tetap berpenghasilan, itu yang paling utama begitu. Nah, kalau kita bicara mengenai manfaat, Pak, manfaat dari sedemikian rupa kita sudah mengatur keuangan keluarga. Ya, kalaupun misalkan dapatnya berapa dan ternyata keluarnya berjalan lurus begitu, tapi setidaknya penggunaannya yakni diperuntukkan bagi itu tadi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bukan untuk kepentingan diri ataupun juga kepentingan keinginan-keinginan pribadi. Bagaimana sebenarnya Islam memberikan balasan akan orang-orang yang seperti ini? Oke, baik. Nah, sebelum kita bahas itu ya sedikit menyambung tadi bahwa yang utang tadi kita punya income, kita harus sisihkan buat bayar utang, terus buat kebutuhan rutin. Nah, buat kebutuhan rutin ini juga ini yang paling Kebutuhan penting. rutin ini mungkin makan, ya, bensin, bensin, bayar listrik, betul, BBM, apa dan air sebagainya dan gitu. sebagainya. Nah, ini mungkin kurang lebih 40% lah begitu dari penghasilan. Nah, jangan lupa yang selanjutnya itu untuk kebaikan tadi. Nah, ini yang untuk kebaikan itu kita harus sisihkan. Kita harus sisihkan, apakah itu tadi untuk sedekah, untuk tadi kurban, atau untuk yang lain-lain itu. Nah, ini bisa kita sisihkan paling tidak misalnya 10% dari pendapatan kita gitu. Nah, yang juga perlu diadakan itu adalah dana darurat. Nah, dana darurat ini yang perlu ada, karena misalnya ketika kita di masa saat ini, di masa kebetulan misalnya suami kita diberhentikan atau mungkin apa sebagainya, nah, dana darurat ini bisa kita pakai untuk itu. Jadi terus ada. Nah, dana darurat itu paling tidak ada kita sisihkan mungkin 20% dari pendapatan kita gitu. Tapi itu ya tergantung diri nilainya. Nah, yang terakhir adalah tentang investasi. Nah, investasi ke depan ini untuk juga menambah income sebenarnya. Jadi kita investasikan bukan hanya untuk saat ini, tapi juga untuk yang akan datang. Nah, investasi sekarang mudah, kalau investasi keuangan banyak tawaran-tawaran yang sudah syariah gitu ya. Kalau orang kita kan, Pak, mengenal bahwa yang namanya investasi itu adalah menabung dengan cara beli emas. Betul. Nah, bagaimana tanggapannya mengenai hal itu? Itu salah satunya. Itu salah satunya. Satunya. Itu bisa dijadikan opsi intinya, Betul. Pak, ya? Jadi kalau investasi itu ada satu istilah, kalau mau naruh telur itu jangan satu keranjang, dalam satu keranjang. Artinya taruhlah telur itu di beberapa keranjang. Karena kalau dalam satu saja rugi, di sini habis kan. Pecah semuanya. Nah, jadi investasi juga salah satunya. Emas mungkin bisa. Oke. Emas ini memang termasuk yang agak aman gitu investasi ya, dan misalnya akan terus naik. Nah, cuman naiknya agak lambat gitu. Nah, terus sisi lain kalau itu investasi di bidang keuangan juga bisa. Nah, sekarang kita ada misalnya di deposito misalnya kan, deposito di bank-bank syariah juga sudah ada itu deposito. Nah, kalau yang mau lebih menantang lagi misalnya beli saham misalnya di pasar modal syariah, tinggal opsi tersebut dipilih sesuai dengan kemampuan dan betul, kemampuan yang dimiliki. betul. Juga jangan sampai hal tersebut menjadi bumerang bagi Iya, karena banyak saat ini yang kemudian juga begitu berkembang saham-saham ataupun juga investasi-investasi bodong yang kita kenal. Betul. Nah, itu jangan sampai itu. Perlu adanya pembelajaran ataupun juga pengetahuan dari kita. Betul. Kalau tadi, Pak, pertanyaan sebelumnya yang iya, terkait manfaatnya ya. Manfaat ketika kita melakukan ini. Nah, tadi saya sebut bahwa tujuan dari pengelolaan keuangan kita kan tujuannya adalah jangka panjang. Jangka panjang dalam arti tujuan di akhirat gitu. Nah, tujuan di akhirat itu yang utama. Nah, kalau misalnya ternyata di dunia kita dapat juga, nah itu berarti hanya sekedar akibatnya saja. Kita melakukan pengelolaan sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Islam. Nah, di akhirat kita dapat, di dunia itu sebenarnya sebagai akibat. Nah, artinya perskotnya lah nanti di akhirat. Nah, bagi situ manfaat yang kita dapatkan di dunia itu, kalau misalnya kita melakukan pengelolaan dengan baik, pengelolaan keuangan dengan baik, ya kita bisa menjadikan tujuan kita membina keluarga itu salah satunya kalau dilihat dari sisi ekonomi keluarga, manfaatnya keuangan.
tujuan dari membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah itu bisa terwujud. Yang salah satu pilarnya adalah pilar dari keuangan gitu ya. Jadi apa yang kita dapatkan, nah dalam kita mengelola keuangan itu sebenarnya kemungkinan itu bisa 3 Pak Sirmon. Apakah keuangan kita tuh nantinya surplus, artinya pendapatan lebih banyak daripada pengeluaran, atau pendapatan sama dengan pengeluaran, atau defisit kalau bahasa itu ya, pengeluarannya lebih banyak daripada atau istilah dalam bahasa Indonesia sih besar pasak pada tiang gitu. Betul. Nah yang ketiga ini yang bahaya sebenarnya. Gitu. Kalau yang pertama itu yang ideal. Itu yang diharapkan. Diharapkan. Nah itu tujuannya. Jadi manfaat yang lebih besar ya kita mengharapkan bagaimana keuangan kita bisa defisit, surplus maksudnya. Baik. Artinya ini di kategori pertama itu sebenarnya bukan bicara mengenai nominal Pak ya, tapi sejauh mana kita mengelola keuangan tersebut, apa yang dirasa butuh itu yang diutamakan. Nah, bukan berarti nominalnya kalau di kategori pertama harus punya penghasilan 10-20 juta per bulannya gitu ya. Baik. Nah, kalau kita bicara mengenai tema kita pada hari ini deh Pak, terakhir yang ingin disampaikan ke pemirsa di rumah sebelum kesimpulan, tentunya kalau kita bicara mengenai keuangan dan Islam, ini kan menjadi sebuah salah satu sektor yang paling juga sering dibahas terutama di zaman Rasulullah begitu. Baik itu juga zaman Rasulullah itu sendiri kan ada banyak faktor yang kemudian juga mempengaruhi, baik itu zakat, pengeluaran untuk sedekah, baik itu infak ataupun juga zakat fitrah dan lain sebagainya, ataupun juga kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya yang kemudian juga perlu semacam dipenuhi lah oleh itu tadi orang-orang tersebut, baik itu wanita ataupun juga pria. Yang hari ini kan juga wanita banyak yang menjadi seorang pekerja begitu. Betul. Bagaimana sebenarnya kita semua dapat mengambil satu pelajaran bahwa mengatur keuangan keluarga selain dalam pengelolaan manajemen yang baik, juga diperlukan akan sifat-sifat lainnya untuk mendukung. Sifat-sifat apa sebenarnya yang kemudian juga mendukung Pak untuk kita tetap belajar agar keuangan ini tetap jalan, walaupun itu tadi misalkan berbanding lurus itu atau tadi misalkan pada saat hari ini masih defisit untuk bisa berusaha sedemikian rupa agar mungkin naik ke tahap 2 lah minimal untuk kemudian juga setidaknya sama agar satu terhindar dari hutang, 2 kemudian juga tidak merasa terbebani dengan hidupnya. Bagaimana sifat-sifat apa saja sebenarnya yang patut kita kedepankan dan kita pelajari untuk bisa menjalankan yang namanya ekonomi syariah itu sendiri? Yang pertama rasa malu, Mas. Rasa malu. Jadi dalam mengelola itu baik terutama dari sisi kita menghasilkan ya, dari penghasilan kita. Jadi harus dibungkus dengan rasa malu itu tadi, supaya jangan sampai kita hanya melihat bagaimana rezeki itu datang dengan cepat, tapi bagaimana rezeki itu datang seharusnya gitu. Nah, dengan sifat malu itu, lalu nanti kita akan mengcover tidak boleh ada serakah gitu. Nah, itu serakah itu kan sifat-sifat yang juga tercela gitu. Nah, kalau misalnya kita dalam konteks mengelola yang lain, jangan kikir dan juga jangan boros gitu ya. Nah, itu dua sifat ini berarti kita dalam mengelola itu harus dalam keseimbangan. Nah, keseimbangan antara kita tidak kikir, tidak juga boros gitu. Karena kalau kikir ya nanti ujung-ujungnya juga akan menimbun harta. Itu yang dicela dikecam di dalam Al-Qur'an itu kan. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim gitu. Itu kan dikecam dong kikir juga. Nanti ditenggelamkan kayak kisahnya Korun Pak ya. Betul. Dengan harta-hartanya begitu. Nah, artinya itu tadi pemirsa, punya rasa malu, kemudian juga ibaratnya memiliki keinginan untuk tetap bersedekah atau tidak kikir Pak ya, yang kemudian juga tidak boros sekali lagi. Itu tadi mengutamakan yang namanya kebutuhan di atas keinginan. Nah, itu yang paling utama. Kesimpulan kita hari ini boleh disampaikan ke pemirsa di rumah. Pemirsa Dusta TV yang dirahmati Allah, bahwa pengelolaan keuangan keluarga itu sangat penting bagi kita agar kita bisa salah satu pilar untuk menjaga kehubungan baik dan juga untuk menjaga agar keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah gitu. Nah, saat ini memang ketika kita misalnya diberikan
pemasukan yang lebih besar daripada pengeluaran, ya berarti kita harus banyak bersyukur, dan juga di apa yang kita dapatkan itu juga harus kita bikin pos-posnya supaya itu bisa berkembang dan lebih bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena semakin banyak yang kita hasilkan, kita bisa semakin banyak memberi, dan itu yang diharapkan, sehingga kita menjadi orang yang lebih bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas gitu. Sebaik-baik manusia itu adalah yang memberikan manfaat yang terbanyak kepada orang lain gitu. Nah, kalau misalnya kita dalam kondisi kekurangan, maka kita juga harus bersabar dengan terus berencana juga. Rencanakan keuangan kita supaya jangan sampai kita hanya berada di situ terus gitu. Bagaimana agar kita bisa lebih maju. Nah, jangan lupa ketika mengelola keuangan jangan hanya berpikir yang rutin, tapi juga bagaimana kita bisa mengembangkan walaupun sedikit. Walaupun sedikit, kalau kita terus kembangkan, terus kita laksanakan, terus kita disiplin, dan jangan lupa tawakal dan berdoa kepada Allah, insya Allah kita akan bisa menjadikan posisi keuangan kita itu akan semakin bagus, bahkan mungkin surplus. Baik, itu tadi yang menjadi hal utama dalam Islam ataupun juga pengelolaan keluarga, terutama dalam sektor keuangan yang tentunya juga masih menjadi perhatian bagi kita semua. PR menjadi kita semua tentunya untuk bisa menjadi orang yang insya Allah terus bermanfaat bagi orang lain, dan pendapatan kita pun juga insya Allah menjadi keberkahan, tidak hanya untuk diri sendiri, keluarga, bahkan orang lain. Baik, terima kasih Bapak Haji Haris Maulidi Asnawi LCMSI yang sudah hadir di studio Duta TV. Tentunya juga kita harapkan sekali lagi COVID-19 ini segera berakhir, insya Allah menjadi doa kita semua. Setidaknya ilmu yang kemudian kita sampaikan hari ini dalam episode Majelis Sore hari ini tentunya insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah diberikan pemahaman kepada para pemirsa yang ada di rumah yang sudah menyaksikan edisi Majelis Sore hari ini. Akhirnya saya berserta Pak Haris mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.